mendukung tim kesayangan mereka ya, tapi ternyata Arasi sudah melakukan sedikit agresivitas nih. Yap, Rasi tadi sudah mulai untuk bisa menekan. Namun semuanya mereda kembali. Oke, dan kita bisa melihat dari set talent emblemnya terlebih dahulu ya, bahkan ada 2 swift yang dibawa oleh Alter Ego. Buset, dan sekarang Sally Boy akan maju ke bagian depan. Force Blood berhasil didapatkan oleh Sally Boy. Yap, dan itu adalah sebuah keuntungan. Early power yang tadi sempat udah dibahas sama Choji juga ya, yang Yes. akhirnya bisa di-secure sama Alter Ego. Dan dengan adanya satu first blood ini ngebuat seenggaknya ada sedikit advantage juga dibandingkan dengan Super Cat yang menggunakan Lancelot yang bisa saja berujung kepada kontes turtle. Walaupun kita juga harus ingat, untuk di arah early game-nya, kebanyakan user Fanny itu biasanya agak ditondong sedikit gameplaynya karena apa? Untuk menyelamatkan dirinya dari resiko yang berlebihan. Dan barusan ada satu flicker yang harus dikeluarkan. Yap, dan itu menjadi informasi ya, Udil tidak ada flicker, tapi sesaat lagi turtle yang pertama akan segera muncul, tapi Sally Boy tidak mengendorkan agresivitasnya. Betul sekali. Dan sekarang ada monster jungle yang udah langsung diamankan pula oleh Sally Boy. Tapi pertempuran terjadi pula di tempat yang berbeda, di mana Super Saket masih bertahan sendirian dengan tekanan yang diberikan oleh 2 orang dari AE. Yap, dan melihat kali ini setup sudah mulai dilakukan juga. Bahkan Bigitron Alpha yang bermain 2 playernya di bawah. Dan nampaknya kali ini ada keramaian. Turtle-nya akan menjadi milik siapa? Dan ternyata menjadi milik dari Super Ken. Pertempuran yang terjadi, Rasi tertinggal. Level 5 sudah. Sorizo akankah berhasil langsung di-take down karena satu yang terakhir. Wah, Sorizo masih selamat. karena memang sustain banget ya dari Uranus ini yang pastinya susah untuk dipunish. Dan ini dia tahun prediction agak sedikit berbeda ya. 60-40, tapi kalau misalkan ngelihat Choji, Yes. tadi Sally Boy coba untuk melepas turtle-nya dan Ya. bahkan mau coba untuk engage ke arah Sorizo, tapi nggak dapet. Ya karena balik lagi di saat ada purple buff diamankan, terbang dari purple buff ke arah bottom lane itu cukup panjang. Yang ngebuat dia pun di saat sampai energinya tuh gak terlalu banyak untuk bisa melakukan finish off. Walaupun ada bisa Oke, di adjustment-nya dikeluarkan, Rasinya berusaha untuk kabur dari tersebut. Sedikit lagi yang tersisa, Rasinya berhasil langsung diamankan, tapi Sally Boy mencoba untuk mengejar Saket, tapi Saket masih berhasil pergi, bahkan Dinonya mencoba untuk mendorong mundur Saket. Membutuhkan bantuan, atau kalau tidak akan banyak platingan yang bisa menghilang. Dan ini 2 tim yang sangat-sangat sama-sama keras, gak mau ada kerugian sama sekali. Dan pertempurannya di bawah terjadi kembali. Karena Sally Boy dikeroyok oleh 2 orang sekali, tapi Sorizo-nya berhasil dilakukan. Super Cat membalas keadaan, tapi tempatnya berbeda. Ada 2 orang yang lenyap. Ini gak pertukaran yang adil ya, karena Sally Boy-nya hilang. Iya, karena ya balik lagi, ini udah mulai adanya sedikit pertukaran, bahkan di Bigitron Alpha yang udah mulai nge-lead dari segi goal game di arah early game-nya. Oke, Inya ketahuan Ki mau pergi ke arah mana. Masih ada satu bonceng ball. Sih? Iron Dredge tidak kena. Oke, dan tidak ada satu pick off yang terjadi kembali setelah Rasi coba untuk menangkap keberadaan dari Super Ki yang memang dia cukup berani ya, trappingnya di situ loh. Karena menurutku untuk sekarang ya, kalau untuk masalah trapping Bigitron Alpha dari tadi punya momentum yang bagus banget gitu loh. Apalagi dengan adanya Super Ki dan juga Super Sorizo yang tadi masih bisa mempertahankan momentumnya dengan cukup baik. Namun kalau kita ngeliat ke Alter Ego, mereka bukan trapping, tapi mereka engage karena depan, khususnya dengan Sally Boy. Namun sayangnya itu selalu kayak bad luck terus karena bisa Waduh, di adjustment-nya lagi dan lagi. Rasi masih bertahan, tapi dia masuk lagi bagian dalam. Super Ken yang berhasil dilakukan. Rasi mendapatkan Super Ken yang bersembunyi di dalam rumputan. Pertempurannya terpisah. Yap, dan Divine Judgment-nya dibuang untuk bisa nyulik ke arah Rasi yang memang sudah punya Iron Rage juga. Apakah itu cukup wise? Kalau menurutku itu sebenarnya udah cukup juga, tapi ya Waduh. pertempuran masih belum bisa dimaksud. Ditabrakin lagi dan ada reward manipulation, tapi Sorizo mengelak bola. Turtle berhasil diamankan. Super Cat berjalan kaki dari tersebut, dan Ki masih selamat pula. Sorizo ditukar dengan Turtle. Tapi ini ngelihat benar-benar the real derby STM ya, team fight-nya nggak udah-udah, Coci. Bahkan kalau misalkan kalian notice ya, untuk dari kacanya Super Fin sendiri, ini mostly emang nekenin banget ke arah gold lane-nya terlebih dahulu. Dengan berada di arah gold lane di atas sana, seenggaknya ini ngedorong banget ke supply juga Super Saken untuk bisa snowball di arah late game-nya. Karena mengingat bahwa untuk di arah jungler ya Super Ken udah mendapatkan 4 kill loh untuk di early game ini, bahkan belum sampai ke menit ke-6, dan udah ada level gap juga antara Jelly Boy yang membuat
untuk daerah mid lane agak pede lah. Waduh, itu maju langsung dong Purple Buff-nya sekarang. Agak bisa dipiksa pada Rasinya kehilangan begitu banyak SP dan juga untuk 2 orang bahkan 3 orang dari Alterigo lejap triple kill berhasil didapatkan oleh Ken. Tapi Ninonya masih berjuang, Kennya looking for bad dan shutdown. Didapatkan tapi Ki membalaskan keadaan. Ini pertukaran yang sangat-sangat tidak adil. Purple Buff gak dapat triple kill disecure oleh Super Ken dan bahkan Super Key-nya pun dapetin 1 poin pick off yang begitu mahal. Dan bagaimana Alter Ego menahan snowballing effect dari Super Ken ini. Kalau kita lihat untuk dari segi strategi yang dibawakan oleh Alter Ego Esports, ini Pai harusnya bisa memaksimalkan damage ataupun armor break-nya untuk di arah early game. Tapi sayangnya selalu ketahan oleh Chorizo. Yang ngebuat akhirnya Jelly Boy pun ini harusnya udah bisa mulai menahan lagi engagement yang ia lakukan. Karena Rasi pun dengan kondisi seperti ini nggak bisa ngejagain dengan cukup efektif. Apalagi dengan cepatnya Super Ken melakukan in and out dengan sangat mudah. Wow, ini 1.500 gold lead ya dari Bigetron Alpha Ya. di mana mereka dapetin invasi jungle, dapetin turtle juga. Bahkan ya, kalau kita lihat tadi pertukarannya, Super Ken emang ke shutdown. 7 poin kill, tapi lihat potensinya. Mid lane hancur, top lane hancur, 3 player hilang. Jadi aku mengatakan bahwa tumbangnya Super Ken itu juga nggak ada ruginya sama sekali gitu loh. Kalau ditukarkan dengan 2 turret dan juga 3 player. Iya, jadi pertukaran masih bisa dibilang Bigetron Alpha cukup unggul ya. Dan Ya. lihat bagaimana Super Fin Wah. dan juga Super King ngasih zoning out. Sehingga perfect turtle bisa diamankan oleh Bigetron Alpha dan Chorizo di depan Oke, sana. ini dia ada konsil dikeluarkan tapi tidak ada pola damage dan mungkin cukup terlambat. Nino masih bertahan, Kinya mencoba untuk bisa mengejar pergerakan dari Nino, tapi Nino masih berhasil kabur dan juga selamat dari tersebut Rasinya. Sedikit lagi yang tersisa, ada yang mulai maju lagi depan, akan berhasil untuk mengatakan damage dan berhasil untuk mendapatkan karena 1 orang, tapi Kinya berusaha untuk kabur dari tersebut, berhasil gagal untuk salah. Pergerakan Painya langsung lejam, Rasinya masih berhasil kabur, Ninonya mencoba untuk mengantarkan damage balasan, tapi dengan BMI semuanya pun berakhir. Dan peperangannya terbagi menjadi 2 tempat, di mana ternyata Sally Boy-nya pun ini terpick off. Oke, Sakennya, waduh dikit lagi SP tersisa dari tubuh Saken. Wow. Ini Little Ignition memang udah ada di tangan dari Jelly Boy. Tapi lihat bagaimana goal difference antara Super Ken dan juga Jelly Boy pun ada. Ini yang membuat akhirnya one hit combo potensial yang bisa dibawakan oleh Fanny. Secara dalam tanda kutip, ini masih butuh bantuan sebenarnya. Butuh bantuan dari siapa ya? Dari Nino gitu loh. Dan juga ataupun minimal, paling minimal itu ada apa yang bisa ngebantu armor break-nya. Karena selama Jelly Boy masih belum bisa mendapatkan item spike power-nya, ini bakalan agak sulit untuk bisa numbangin ke arah Saken di mana dia adalah true damager dari Bigetron Alpha. Atau nunggu inisiasi dari Rasinya dulu ya. Yes. Biar ada tambahan stun pasti tapi Super Chorizo. Yap. Kayaknya bakal dijebak nih. Lama sih ini bakal pertarungannya karena sekarang ada penetrasi Wow. dikeluarkan. Sorry Zo, 3 orang. masih berhasil bertahan. Tapi sepertinya mereka akan kehilangan outer tower yang ada di area atas. Wow, tapi lihat bagaimana invasi jungle juga Bigetron Alpha masuk, Udil, flicker. Yap, ini dia. Ada lagi pergerakan yang udah langsung dikeluarkan tapi Sally Boy masih berhasil kabur. Purple Buff yang Reward manipulation. Purple Buff-nya. Ada Tyrant Raja Connect. Super Ken berhasil langsung dilejapkan di mana untuk Super King dan juga langsung menghilang. Saketnya berhasil dilejapkan bola. Kesempatan tutup. Alter Ego bisa membalaskan apapun yang udah dikeluarkan untuk mereka dari tadi. Oke, Sally Boy juga harus meminimalisir dari penggunaan energinya sehingga dia nggak bisa ngejar adanya Super Fin yang masih coba untuk melarikan diri. Dan Alter Ego Esports memanfaatkan waktu dengan 3 terpick off dari Bigetron Alpha untuk secure ward yang pertama. Jawabannya simpel sebenarnya dengan jepitan yang mengorbankan Purple Buff dari Jelly Boy. Seenggaknya 1 Tyrant's Rage yang dikeluarkan oleh Rasi itu udah benar-benar meluk banget ke arah 3 player dan akhirnya momentum pun terjadi kepada teman-teman dari Alter Ego Esports. Lihat bagaimana dari Eagle game-nya saja bahkan udah di-lead untuk sekarang oleh teman-teman dari Alter Ego. Walaupun goal game antar jungler ini masih sangat-sangat jauh menurut gue di angka 2.500. Tapi yang penting, item penting dari Fanny itu udah jadi, itu Blade Rocket Assist, Malefic Roar dan juga Fury Hammer untuk bisa one shot ke arah dari Super Saiyan yang dalam tanda kutip item defense ini baru jadi ke arah Steel Blade. Dan ini juga satu momentum yang bisa diciptakan oleh Alter Ego. Ada kode sekarang penetrasinya. Tapi Kinya masih berhasil pulang. Kinya masih berhasil recall. Sakit. Hampir saja. Hampir loh. Ini bahaya sih. Ini Rasinya udah mulai bisa nemuin momentumnya dan bahkan dimanfaatkan dengan begitu baik di mana gold lead sekarang. Waduh, Rasi again dan again. Tyrant Revenge, Tyrant Raja Connect. Tapi Pinja masih bertahan di area tersebut.
Hajar saja untuk sekarang. Coba lihat pinjam berhasil didapatkan dan berhasil didapatkan pula oleh pergerakan dimiliki oleh Dino. Tapi Sally Boy, kontrolnya dikeluarkan, disambung lagi Dino. Ada triple kill yang sudah didapatkan. Lucky Formania bisa kah? Tapi sulit sepertinya. Wah, ini satu momen benar-benar ngerubah keadaan. Ya. Gold lead-nya langsung dipegang ke angka hampir 4.000 bahkan. Bahkan Nino udah mendapatkan 7 kill dengan main waktu hanya nggak nyampe 5 menit tadi. Yang ngebuat akhirnya ini Nino aja tadi udah bener-bener pede banget untuk 1v1 ngelawan Super Saiyan. Dengan Iblis Passion-nya, dia ngatang tumbang. Dengan ada tactical position juga ngebuat dia tuh untuk sekarang ya jujur aja bermainnya bisa dibilang agak gegabah. Tapi dalam artian tuh yang baik untuk teman-teman dari Alter Ego karena itu yang mereka butuhkan. Ingat, mereka ini nggak punya banyak banget frontliner. XP lane mereka itu adalah Pai. Namun lihat bagaimana Nino dan juga Pai menjadi damage dealer paling tinggi untuk di game kali ini. Ya karena ya balik lagi frontliner mereka tuh cukup minim. Jadi benar-benar one moment maksimalin damage-nya. Kalau udah disengage. Ini Balik. This is the real hit or miss ya. Ya. Ini kalau mau bisa masuk bisa jadi bagus sekalian, dan kalau miss itu bakal jadi bahaya karena ini membuat dari Megatron Alpha pun bisa ngedeliver damage yang cukup besar. Dan perlu diperhatikan juga Super Fin dia punya power pick off dengan suppress-nya. Cuman minimnya adalah dia single target, dan itu harus benar-benar memiliki targeting yang cukup optimal, terutama dua damage dealer tumpuannya yaitu Sally Boy dan juga Nino. Dan ini susah banget ya dari Super Fin untuk nyari pergerakan Nino dan juga Sally Boy tersebut. Dan Rasi sih, dia memanfaatkan ya, walaupun emang tidak benar-benar ada badan di depannya untuk mencari formasi, tapi sepersekian detik di saat entah nanti Paninya maju untuk melihat bagaimana area di depan, itu Rasinya udah bisa setup posisi loh. Yap. Oke, Sally Boy masuk. Ini, weh, berhasil. What? Sakit? Cepet banget. Ini benar-benar ditabrak. Terculik. Dan kena Abysm Strike harusnya. Oh enggak, bahkan kayaknya nggak buka. Enggak, tadi kena kalau nggak salah dari Nino basically sedikit deh ke arah Super Saiyan terus akhirnya kena sedikit knock up juga. Dari Rashi akhirnya ngebuat dari Super Saiyan pun tumbang waktu sekarang. Waduh, dan sekarang coba lihat Raja Rapati dikeluarkan, tapi Sorizo masih bisa bertahan tersebut. Sorizo masih memiliki regen SP yang cukup tinggi. Nino dengan virusnya membantu untuk mengamankan Lord dan Rasi. Super Vision tidak bisa bergerak, buru yang terjepit dan tapi Ken berusaha dan berhasil mendapatkan Lordnya, walaupun untuk kali ini Super Ken dihilangkan pula. Wow, tapi ini juga nyetop sih. Alter Ego coba untuk bisa mengendorkan agresinya kah, tapi ternyata tidak. Dengan adanya 5 player yang masih ready, Alter Ego memaksa satu base area Sierra top lane pun berhasil untuk dihancurkan. Dan nampaknya cukup sulit untuk Megatron Alpha melakukan defensif kali ini. Oke, ada slow effect yang dihasilkan lewat poin kristal. Reward man play dikeluarkan, Rasinya harus mundur. DPS semakin menyakitkan. Ada Raja Rapati yang mulai masuk pula ke tubuh dari Sorizo, tapi mereka punya Lord yang segera harus dilenyapkan pula. Apakah Megatron Alpha mampu untuk bisa melakukan adanya formasi 1-3-1? Karena Cloud dan juga Uranus ini bisa banget untuk split push. Sebenarnya kalau kita ngeliat untuk dari segi 1-3-1 itu possible banget untuk teman-teman dari Megatron Alpha. Tapi kita harus juga lihat potensi 1v1 power yang dibawakan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Ingat, side lane-nya ini adalah Dairat dan juga Nino yang udah full item. Jadi, ini tinggal bagaimana mekaniknya aja berjalan. Namun untuk dari segi powernya, di arah XP, aku bisa katakan mungkin akan dimenangkan oleh Pai sebanyak 70%. Tapi kalau untuk di arah marksman-nya, untuk di arah side lane-nya, ini balik lagi ke arah mekanik. Karena Wind of Nature juga bakalan ambil adil dalam 1v1 tersebut. Ya, dan Alter Ego juga untuk memanfaatkan dua lane mereka yang udah mendorong ke arah super minionnya juga di mid dan juga top. Dan Megatron Alpha, mereka harus lebih berhati-hati lagi untuk bisa melakukan movement karena kita tahu Udil dengan root manipulation-nya, bahkan ada anti-kiras loh di dalam tubuh dari Udil. Iya, dengan item tersebut sebenarnya yang dicari adalah untuk dari segi sustain yang dihasilkan dari siapa? Dari Super Ken. Karena yang paling penting dari antivirus adalah adanya damage reduction sebanyak 18% kalau udah full stack. Yang ngebuat akhirnya Udil pun punya sangganya rasa aman dan juga tenang lah di saat real world manipulation pun sedang dibuka. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi players golfnya ya, di angka 13.000. Nino sekarang bahkan udah meng-outgolkan Super Ken yang dari arah early game itu snowballnya udah sampai 7 poin kill. Yap, dan ini rasanya juga udah mulai mengerikan ya dengan adanya blind tyrant prevent, dia bisa buka kemana saja dan masih tinggi-tinggi dari area rebutan dari Super Cat nampaknya ketahuan pergerakannya.
langsung dihalau, langsung dihadang di situ ya. Jalur perjalanannya, jalur navigasinya memang udah dibuat. Dan sekarang Sally Boy purple buff udah punya. Orange buff masih tetap akan diberikan kepada Sally Boy. Yap, Lord Enhance mungkin akan menjadi satu kontes besar-besaran yang terjadi. Tapi perlu diingat dari Bigetron Alpha ini punya PR besar terhadap mid lane dan juga top lane-nya. Karena super minion ini ya pasti akan mendorong terus-menerus. Ya, apalagi dengan sisa inhibitor terus tinggal di arah bottom lane aja. Dan kalau kita ngomongin masalah laning jauh, Five itu sangat-sangat capable, nggak cuma dari sisi durasinya aja. Setidaknya, kalaupun emang nggak bisa ngomongin ke arah Torizo, ini Torizo bakalan capek untuk hiding maju mundur, menerima damage dan juga menahan damage yang bisa di-outputkan oleh Pai. Dan bahkan tapi untuk menjadi salah satu player yang ngincer ke arah Bigetron Alpha dengan durasi ini. Oke, dan tampaknya setup justru ya. Ini dimulai dulu oleh Bigetron Alpha walaupun mereka dalam keadaan yang cukup under. Oke, itu dia. Sorry Zo. Mencoba untuk memancing dan sekarang Pitnya berhasil untuk menarik hanya saja di satu bonceng ball. Nino-nya berhasil mundur ke bagian belakang dan pertempurannya kembali terjadi di daerah tersebut. Coba lihat, Sally Boy mencoba untuk bisa mendorong lagi ke arah satu web ini ke tapulnya, tapi Pitnya tertinggal setia fake kata. Untuk sekarang, Pitnya berhasil dilenyapkan pula. Kevin Wow. hilang. Tapi apakah ini masih bisa menjadi jawaban untuk Alter Ego? Karena ternyata Lordnya disecure sama Super Ken. Ya, tapi ingat, Lagi-lagi lagi ya. 3 lawan 5 sekarang. Jadi bisa aku katakan untuk dari segi load-nya, ini untuk memperpanjang dari segi durasi gameplay dari kedua belah tim. Karena apakah untung dari kedua belah tim ini gak ada yang untung sebenarnya. Tapi ini bakalan berbahaya kalau misalkan Alter Ego Esports punya kapabilitas maksimal untuk menghilangkan lore secepat mungkin dan melakukan push di saat Bigetron Alpha lagi kekurangan member. Oke, dan kali ini Lord pun masih bisa di defense dengan cukup mudah. Apalagi dengan Bennett juga yang dipegang oleh Nino, invasi jungle masih terus terjadi. Dan Bigetron Alpha mereka masih cukup mencari jalan untuk bisa keep up nih. Kena lagi dong dan Rasi beraksi kembali. Super Torizo pula selajap di atas seberang. Ada satu lagi lagi duet. Rasinya masih selamat berakhir untuk sejauh ini. Dan Super Kenya masih berhasil selamat dengan satu meter saja ada di atas sebut sementara untuk Kenya langsung dilenyapkan pula. Ada wave minion, mereka hanya bertiga tapi harus melawan 5 orang dari Alter Ego. Sally Boy dari bagian paling depan. Nino dengan virusnya. Ada Super Ken yang harus maju mundur in and out yang harus sangat-sangat cepat. Ya ini masih ada satu wave minion di arah tengah loh. Dan bahkan di atas pun ini bakal masuk. Tapi apakah Bigetron Alpha mampu defense? Ada 2 Rewind Manipulation. Penta bisa dikeluarkan dan sekarang Super Ken pun mencoba untuk bisa menyelamatkan diri walaupun tadi portalnya pecah, namun masih gagal pula. Game pertama harusnya sudah bisa diamankan oleh Alter Ego karena sekarang semuanya berfokus untuk bisa mendapatkan lagi karena satu match utama. Tapi ternyata wave minion udah habis pula. Tapi di bagian bawah wave minion akan masuk. Wave minion akan membantu Alter Ego untuk mendapatkan kemenangan. Oke. Dan sekarang lenyap. Habis sudah Bigetron Alpha di game yang pertama. Early advantage yang harusnya bisa dimaksimalkan oleh Bigetron Alpha tapi hilang sekejap.